Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Putra Subukti, NPM 044, selaku moderator pada video presentasi ini dari kelompok 4, tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan materi yang berjudul dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Di sini saya selaku moderator akan membuka presentasi dengan Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Mei Yuniati dengan NPM 007, 2 Cindy Saputra dengan NPM 008, 3 Umi Warohmah dengan NPM 022, yang keempat, Adinda Dewi Andini dengan NPM 030, yang kelima, Miftahul Hasana dengan NPM 032, yang keenam, Muhammad Afif Jidan dengan NPM 040, yang ketujuh, Catur Putra Subukti dengan NPM 044, yang 8, Muhammadna Sabina dengan NPM 048, yang ke-9, Merita Sari dengan NPM 204, dan yang terakhir, yang ke-10, Dwinta Salsabila dengan NPM 205. Baiklah, mari kita simak penjelasan dari para anggota kelompok 4. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif. Metode ini memanfaatkan dokumen sebagai sumber data untuk memahami suatu fenomena atau masalah. Selanjutnya, definisi metode dokumentasi. Yang pertama, pengertian. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen ini biasa berupa tulisan, gambar, audio, atau benda-benda lain yang mendukung informasi yang relevan. Yang kedua, itu tujuan. Metode dokumentasi itu bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang autentik dari sumber-sumber primer yang terdokumentasikan seperti buku, arsip, surat kabar, atau artefak. Selanjutnya, tujuan penggunaan metode dokumentasi. Ada 3. Yang pertama, memvalidasi data, membandingkan data yang diperoleh dari narasumber dengan dokumen tertulis untuk menginformasi keabsahan informasi. Yang kedua, mendalami sejarah, mempelajari dokumen lama untuk memahami latar belakang dan konteks suatu fenomena. Yang terakhir, mengungkapkan fakta, mendapatkan data yang objektif dan tidak bias dari sumber-sumber resmi dan terpercaya. Selanjutnya ada jenis-jenis dokumen dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada dokumen primer, yaitu dokumen yang dibuat secara langsung oleh pelaku atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya adalah surat pribadi, buku harian, laporan resmi, atau dokumen hukum. Selanjutnya ada dokumen sekunder, yaitu dokumen yang dibuat berdasarkan informasi yang berasal dari sumber primer. Contohnya adalah buku teks, jurnal ilmiah, artikel berita, atau laporan penelitian. Selanjutnya ada dokumen tersier, yaitu dokumen yang merangkum dan menyajikan informasi dari sumber primer dan sekunder. Contohnya adalah eksplodia, kamus, atau biografi. Selanjutnya itu langkah-langkah pengumpulan data pada dokumentasi. Yang pertama, menentukan jenis dokumen. Menentukan jenis dokumen yang relevan dengan tema penelitian dan tujuan penelitian merupakan salah satu langkah pada pengumpulan data dokumentasi. Yang kedua, mencari dokumen. Lakukan pencarian dokumen dari berbagai sumber seperti perpustakaan, arsip, website, atau media sosial. Yang ketiga yaitu memvalidasi dokumen. Memeriksa keaslian dan kredibilitas dokumen untuk memastikan kebenaran informasinya. Langkah terakhir yaitu mengolah dokumen. Membuat ringkasan, catatan, atau transkrip dari isi dokumen untuk mempermudah analisis pada dokumentasi. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data dokumentasi. Yang pertama yaitu ada reduksi data, memilih, meringkas, dan menyortir data yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua ada
Penyajian data, penyusunan dan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan narasi. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, menganalisis data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan yang valid dan relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode dokumentasi. Yang pertama yaitu kelebihannya, di mana data yang diperoleh lebih objektif, data autentik dan asli, mengungkap fakta sejarah, data tidak terpengaruh oleh bias subjektif. Sedangkan kekurangannya yaitu keterbatasan akses ke dokumen, bias penulisan, kesulitan menginterpretasi data, membutuhkan keahlian khusus untuk mengelola data. Baiklah, selanjutnya adalah etika penggunaan metode dokumentasi. Yang pertama itu ada menghormati hak privasi. Itu memastikan data pribadi yang diperoleh dari dokumen dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, keakuratan data, menjamin data yang diperoleh dari dokumen akurat dan tidak diubah. Yang ketiga yaitu transparansi. Itu memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang sumber data dan metode penelitian. Yang keempat, integritas, yaitu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menggunakan data yang diperlukan dari dokumen. Baiklah, itu tadi penjelasan materi tentang metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kurangnya ilmu yang kami berikan atau perkataan salah-salah kata dan sedikitnya ilmu yang kami berikan. Kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.